padamu, ya Rasul. Rindu tiada teri. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, banyak orang yang mudik, banyak yang bersilaturahim ke tempat-tempat di mana keluarganya berada. Mungkin kesempatan ini kita gunakan untuk merenung tentang manusia dan kelezatan-kelezatan serta kebahagiaan yang dialaminya. Saudara, manusia terdiri dari fisik dan non-fisik. Manusia mempunyai akal, nafsu, dan roh. Masing-masing mempunyai kelezatannya. Kelezatan fisik misalnya dalam makan dan minum. Makan dan minum kita perlukan, tetapi sebagaimana dokter bahkan agama mengingatkan, jangan mengikuti nafsu dalam makan dan minum. Karena itu bila diikuti akan menimbulkan penyakit, gangguan. Nafsu pun ada kelezatannya. Kelezatannya bahkan bisa menjadikan seseorang lupa makan dan lupa minum, atau bahkan meninggalkan makan dan minum. Tidakkah Anda lihat misalnya seorang yang sedang asyik bermain, kendati diajak makan dan minum, dia tidak bersedia untuk makan dan minum, karena keasyikannya mengikuti permainan yang merupakan kelezatan nafsu. Tapi saudara, ada orang yang bersedia tidak makan dan tidak minum, bahkan meninggalkan keinginan-keinginan nafsunya karena ingin mendapatkan kelezatan yang lebih tinggi lagi, yaitu kelezatan rohani. Kita biasa berpikir seorang yang ingin berpayah-payah ke kampung halaman, rugi dari segi biaya kalau dilihat dari biayanya, bercapek-capek di jalan, bahkan bisa jadi tidak makan dan tidak minum, tetapi dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan kelezatan. Itu bisa jadi kita katakan adalah kelezatan rohani, dan itu sebabnya sehingga banyak orang yang merasa senang dan bahagia mudik bersilaturahim, karena memang kelezatan ruh antara lain pada bersilaturahim, bertemu dengan handai tolan dan kerabat. Rindu kami padamu, ya Rasul. Saudara, kelezatan rohani adalah kelezatan yang tertinggi. Lihatlah anak-anak kita, kendati kita telah melarangnya berpuasa karena kasihan, namun dia masih berkeras untuk berpuasa, karena ketika itu dia merasakan kelezatan rohani. Kelezatan rohani karena mampu mengalahkan tuntutan nafsunya, bahkan mampu mengalahkan kebutuhannya sehari-hari untuk makan dan minum. Dia berpuasa karena merasakan kelezatan rohani itu. Saudara, dalam bersilaturahim, kelezatan rohani kita dapatkan, asal kita dapat memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan silaturahim. Saudara, silaturahim, Nabi mengingatkan bahwa bukannya yang dinamai bersilaturahim adalah yang membalas kunjungan orang yang berkunjung kepadanya, tetapi silaturahim adalah
menyambung apa yang putus. Karena itu, maka pada saat bersilaturahim, maka carilah orang-orang yang pernah putus hubungan Anda dengannya, sambunglah hubungan itu. Carilah mereka yang pernah dilukai hatinya, lalu berbaikanlah kepadanya. Carilah orang-orang yang hubungan Anda dengannya dingin atau membeku, maka hangatkan dan cairkanlah. Ketika itu, Anda akan merasakan suatu kelezatan rohani yang tiada taranya. Ketika kita dengan keluarga, dengan orang tua, sudah sedemikian lama berjauhan, kemudian mudik kembali kepada mereka, maka kelezatan rohani itu kita dapatkan. Dan itu rahasia mengapa sekian banyak orang yang bersedia untuk berletih-letih, untuk berlapar-lapar demi mudik, demi mendapatkan kebahagiaan rohani itu. Saudara, ingatlah bahwa kelezatan rohani sekali lagi melebihi kelezatan jasmani dan nafsani. Kelezatan rohani adalah keluhuran, kelezatan rohani adalah persahabatan, kelezatan rohani adalah meninggi dan tidak pernah habis, berbeda dengan kelezatan nafsani yang bisa menjerumuskan dan tidak pernah kenyang, karena ia bagaikan menggaruk eksim, semakin digaruk semakin nyaman, tetapi akhirnya dapat menimbulkan infeksi. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatan wa salaman ala ibad salihin. Allahumma inna nas'aluka salahan niyya wa safa as-sarira wa ikhlas al-qasd fi jami'i ma natawajjahu ilaih. Ya Allah, kami bermohon kepadamu kelurusan niat, kesucian hati, dan keikhlasan dalam segala apa yang kami tuju. Allahumma tahhir bifadlika wa karamika ma nanwi wa ma naqul. Ya Allah, sucikanlah demi kemuliaanmu, ya Allah, segala apa yang kami niatkan dan kami ucapkan. Wa ballighna kulla sul, dan antarlah kami kepada segala apa yang kami pohon kepadamu. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina waj'alna ibadallahi ikhwana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, perbaikilah hubungan antara kami, harmoniskanlah hati kami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersaudara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.